Hai guys, dari babak 8 besar kejuaraan utama Speed Chess Championship 2022 mempertemukan pecatur muda India Nihal Sarin berhadapan dengan calon juara dunia dari Tiongkok Ding Liren. Teman-teman, hasilnya Nihal Sarin masuk ke babak semifinal setelah mengalahkan Ding Liren dengan skor 19-7. Skor yang sangat dominan. Dan teman-teman, saya akan sajikan partai yang menurut RL Chess ini paling terbaik di permainan babak 8 besar tadi malam. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol like dulu karena itu gratis. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Itu untuk mendukung RL Chess. Yap, langsung saja kita mulai. Nihal Sarin memulai dengan langkah E4. Hitam C5, putih kuda F3 dan hitam D6. Hitam Ding Liren merespon Nihal Sarin dengan pembukaan Sicilian Defense. Tapi Nihal Sarin tidak memainkan langkah normal yaitu langkah D4 lazimnya pada pembukaan Sicilian Defense, tapi dia memilih kuda C3. Ya sepertinya Nihal Sarin sudah melakukan persiapan matang untuk bermain melawan Ding Liren dengan opening kejutan. Hitam kuda F6, kalau misalkan putih memainkan langkah D4, ini akan kembali ke posisi pembukaan Sicilia, tapi kembali ke posisi pembukaan Sicilia yang kita kenal, tapi di langkah berikutnya Nihal Sarin mengejutkan Ding Liren dengan langsung mendorong pion E5. Boom! Ding Liren, pion memukul pion, putih kuda memukul pion, dan hitam A6. Mencegah gajah skak ke petak B5, putih membuka dengan G3. Yap, merubah arah berkembangnya gajah terang ke petak G2. Hitam menteri C7, putih D4. Pion memukul pion, menteri memukul pion, dan hitam kuda C6. Putih kuda memukul kuda, hitam menteri memukul kuda. Teman-teman, di sini setelah terjadi pertukaran kuda, kalian bisa lihat bahwa hitam mengancam benteng di petak H1. Tapi apa yang dilakukan oleh Nihal Sarin? Dia tidak memindahkan bentengnya. Dia tidak memindahkan benteng ke petak G1, tapi dia memainkan langkah gajah G5. Boom, langkah ke-10. Ya, dia memberikan benteng gratis di petak H1. Apa yang ingin dimainkan oleh Nihal Sarin, teman-teman? Apa yang akan terjadi jika hitam memakan benteng di petak H1? Maka ini akan menjadi bencana bagi Ding Liren, karena putih akan memainkan langkah rokade panjang. Dengan tujuan, skakmat di petak D8, back rank checkmate. Bagaimana jika hitam memainkan langkah gajah ke petak F5? Maka putih memiliki jawaban gajah ke petak B5. Boom, discover check. Gajah skak ke petak B5, menteri di petak H1, jatuh. Yap, dengan pertukaran benteng, gajah, dan menteri, maka ini akan memberikan kemenangan bagi Nihal Sarin. Yap, indah bukan teman-teman? Jebakan mematikan dari Nihal Sarin. Apakah Ding Liren akhirnya makan benteng di petak H1? Jelas tidak. Dia memainkan langkah gajah G4. Boom. Tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan Raja Putih untuk melakukan rokade. Next move-nya, dia ingin memakan benteng di petak H1. Ya, teman-teman, peraturan dalam permainan catur, jika raja ingin melakukan rokade, tidak boleh ada yang menghalangi. Karena di sini sudah dibatasi gajah, maka rokade tidak bisa dilakukan. Lalu apa respon dari Nihal Sarin setelah gajah G4? Coba teman-teman pikirkan matang-matang. Pause videonya. Yap, putih gajah memukul kuda F6. Hitam pion G memukul gajah. Kemudian putih menteri memukul gajah di petak G4. Dan hitam memakan benteng di petak H1. Secara materi ini merugikan bagi Nihal Sarin karena dia menukar gajah dengan benteng di petak H1. Tapi catur terkadang bukan tentang nilai buah, teman-teman. Di sini Nihal Sarin melanjutkan dengan rokade panjang. Dengan tujuan skakmat di petak D7. Hitam menarik mundur menteri ke petak C6. Putih lanjutkan dengan kuda D5. Kuda D5 menurut saya ini langkah brilian karena mengunci pergerakan dari hitam. Ya, walaupun secara materi Ding Liren unggul, tapi secara posisi ini tidak mengenakan. Ding Liren melanjutkan dengan benteng D8 mengancam kuda. Putih gajah G2. Hitam menghindari discover check dengan menteri C8. Putih menggeser raja di petak B1. Yap, teman-teman, kalian bisa lihat menteri C8 ini mengadukan menteri, tapi Nihal Sarin dia memilih langkah raja B1. Apakah ini blunder? Bagaimana jika hitam menteri memukul menteri di petak G4?
Ini ide brilian karena akan terjadi skakmat dengan kuda C7. Boom! Raja nggak bisa ke petak D7 karena ada benteng di petak D1. Raja B1. Hitam respon dengan langkah E6. Putih kuda memukul pion F6. Dan hitam raja E7. Teman-teman, bagaimana cara kalian melanjutkan kalau kalian jadi pemain putih untuk memenangkan pertandingan? Yap, tepat banget adalah langkah menteri ke petak B4. Boom! Hitam harus memukul kuda dan putih menutup kemenangan di langkah ke-19 dengan menteri H4. Boom! Kenapa menyerah? Ya karena kalau dilanjutin dengan raja ke petak G6, maka putih akan melanjutkan dengan benteng memukul benteng D8. Bagaimana jika hitam menteri ke petak C7, maka putih akan melanjutkan dengan menteri G4, raja ke petak H6. Dan akan dilanjutkan dengan menteri H3, raja ke petak G6. Menteri G4 kembali, raja ke petak H6. Dan akan ada jawaban menteri ke petak H4, raja G6. Dan disinilah langkah F4. Dengan tujuan skakmat di petak G5. Bagaimana jika hitam menjalankan langkah H6? Maka menteri G4. Dan bagaimana jika raja ke petak H7? Maka akan ada gajah E4. Bagaimana jika dijawab dengan F5? Maka putih akan gajah memukul pion. Pion memukul gajah, menteri memukul pion, raja ke petak G7 akan terkena benteng D7. Bagaimana jika raja G8? Maka akan ada benteng memukul gajah F8. Teman-teman, inilah partai indah dari Nihal Sarin. Menteri H4 pastinya gak enak ya. Raja dalam posisi yang terekspos. Ya, apa komentar kalian buat game ini? Teman-teman, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow TikTok RL_Chess, RL_Chess. Nanti malam, babak 8 besar lainnya mungkin akan terjadi dan mungkin akan live ya, teman-teman. Mohon maaf karena tadi malam RL_Chess tidak bisa menyiarkan live. Benar-benar kecapean banget. Dan kalian mungkin mendengar suara saya agak serak. Itulah karena dalam kondisi yang kurang sehat. Jangan lupa dukung terus Pecatur Indonesia, Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.